Bahasa pelajarannya bunga, pintu, Indomie. Ini yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa jadikan rujukan. Kalau misalnya muncul, berarti mungkin ya Bu ya, atau Bapak perlu konsultasi dengan dokter. Konsultasi dengan dokternya harus dokter apa? Gak apa-apa datang di klinik aja. Di sini ada dokter umum, ada dokter spesialis kedokteran keluarganya. Nanti kita coba evaluasi. Nanti evaluasinya kayak gimana saya akan kasih tahu. Nah, tanda-tandanya kayak apa? Kalau misalnya yang tadi cuma sekali lupa, boleh gitu ya. Tapi kalau ini mungkin jadinya mengajukan pertanyaannya jadi berulang-ulang. Anaknya jadi sebel gitu. Karena tadi bapak sama mama udah nanyain ini deh, kok nanyain lagi gitu ya. Terus misalnya jadinya tersesat, Pak Bob udah bawa motor, udah beberapa puluh tahun di sini, tiba-tiba pas bawa motor, kok ini di mana ya? Kok jalan ini saya lupa, padahal jalan itu udah dilewatin berulang-ulang gitu ya. Pikir bahwa kerusakan itu pasti ada di otak, yang mana otak itu adalah yang memainkan fungsi tadi kognisi, kognitif dan juga memori gitu ya. Tapi kalau misalnya di orang dengan hipertensi, jadi dibilang bahwa otak itu menerima 20% dari suplai darah kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengalami hipertensi, biasanya kan berarti tekanan darahnya meningkat. Gitu ya. Tekanan darahnya meningkat bikin apa? Pembuluh darah kita yang harusnya kita bilangnya permeable, lentur. Nah, akhirnya mengalami kerusakan tuh dinding dari pembuluh darahnya. Nah, dari situ kalau misalnya dindingnya udah bermasalah, berarti alirannya juga akan bermasalah. Kalau aliran ke otaknya bermasalah, padahal darah itu kan nyuplainya apa? Ada oksigen di sana gitu ya, yang penting untuk otak, nutrisi. Kalau misalnya dia nggak nyampe, berarti akan ada masalah juga di otak. Dan tadi fungsinya adalah terkait dengan memori dan juga kognisi. Nah, katanya Pak, menurut penelitian nih bahwa orang hipertensi itu kemungkinan untuk mengalami kelupaan yang lebih parah gitu ya, atau kita bilangnya demensia atau bahkan Alzheimer. Alzheimer itu adalah pikun, tapi itu adalah sakitnya gitu ya. Tapi kumpulan gejalanya kita bilangnya demensia. Nah itu 3 kali lebih besar di orang-orang dengan hipertensi. Makanya tadi mulai untuk belajar dan menjaga fungsi atau daya ingat. Nanti saya ngasih tipsnya di belakang. Mirip kayak tadi jadinya, kayak yang pertama saya bilang terkait dengan gimana hipertensi itu bikin otak bermasalah. Nah ternyata kondisi hiperglikemi pada orang diabetes, hiperglikemi ini adalah berarti gula darahnya meningkat. Nah ternyata gula darah meningkat itu juga merusak sel-sel otak. Terus di otak itu sebenarnya butuhkan insulin juga. Insulin sebenarnya kalau kita recall lagi memori atau pengetahuannya dokter-dokter sebelumnya udah jelasin, itu kan sebenarnya dihasilinnya di pankreas gitu ya. Ada organ kita namanya pankreas, dia punya sel namanya beta pankreas. Dia ngasilin insulin. Harusnya kalau kita makannya benar, ya insulin itu diproduksi sedikit-sedikit untuk menjaga makanan yang masuk ketika jadi gula darah dia akan disimpan. Tapi kalau misalnya makannya nggak benar, gula darahnya banyak, lama-lama capek sel beta pankreasnya. Jadinya insulin yang harusnya diproduksi terus-menerus dia ngambek, nggak mau lagi produksi. Padahal berguna nih untuk mengolah gula darah kita, termasuk dibutuhkan oleh otak kita seharian. Ya, lebih baik lagi kalau Bapak dan Ibu itu membuat to-do list. Apa aja yang perlu dilakukan setiap harinya. Gak apa-apa sama, yang penting nanti Bapak dan Ibu udah jadiin itu rutinitas. Misalnya, saya harus bangun pagi jam 6. Atau mungkin yang muslim akan bangun pagi untuk sholat subuh. Habis itu olahraga. Nah itu udah dijadwalin dalam to-do listnya kita. Terus kalau misalnya Bapak Ibu khawatir, boleh aja pakai tools-tools yang lain. Misalnya bikin di HP-nya Google Calendar atau ada alarmnya. Jadi ingetin hari ini harus ngapain nih gitu ya. Mau memakai apa? Oke. Yes. Oke, siap ya? Siap.
Prolanis Klinik Satelit UI Makassar.